awali. Diawali dulu sebelum ke tasawuf praktisnya orang beriman. Ini teorinya simple, mirip Ghazali. Orang beriman itu ada 4 kategori. Yang pertama, syahadat tapi tidak serius. Ya syahadat gitu aja, tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Pokoknya syahadat, wis. Kuat ya sholat, tidak kuat ya wis. Kuat ya poso, tidak kuat ya sudah. Yang penting syahadat. Itu yang kedua awam. Oh, kebalik itu ya. Yang awam. Kalau yang pertama itu yang munafik. Kalau munafik ini ya mulutnya bilang syahadat, batinnya ndak. Kalau yang kedua, ya syahadat dalam diri tapi ndak mikir implikasi sama aplikasinya. Jangan dikira kita masih di level awam. Jangan-jangan kita munafik. Kenapa munafik? Mulut kita bilang kita yakin Allah itu ada, tapi perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada dan la ilaha illallah. Masih banyak yang kita pertuhankan selain Allah. Berarti kita masih awam aja belum. Di munafik itu katanya Allah nomor 1, tapi gara-gara ingin dapat nilai A kamu rela nyontek. Kamu rela curang dalam ujian. Katanya Allah nomor 1, tapi ditelepon pacare suruh datang, dibela-belain nggak sholat maghrib, dijamak sama Isya. Nah, itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi pekerjaan, demi nonton bola, demi teman, demi pacar, banyak yang keinginannya Allah kamu langgar. Itu berarti Allah tidak nomor 1. Demi harta, demi uang, Allah nggak nomor 1. Bilangnya la ilaha illallah, tapi prakteknya ndak. Orang yang kayak gini bahkan awam saja belum, masih di level munafik. Hati-hati, jangan salah. Bahkan bisa jadi ajaranmu, organisasimu, kelompokmu jadi Tuhan yang melebihi Allah. Kamu juga bisa masuk ke level munafik. Pokoknya mati hidup demi kelompok ini. Itu bodoh. Kamu tidak berani bilang kalau kelompokku ini menghalangi jalanku menuju Allah, menghalangi kedekatanku sama Allah. Ya ndak. Sepenting apapun itu. Nah, itu baru Allah nomor 1. Tapi kalau masih banyak yang menurutmu lebih penting dibandingkan Allah, apapun itu jenisnya, bisa orang, bisa ajaran, bisa kegiatan, bisa gagasan mungkin, maka Allah belum nomor 1. Bahkan awam saja belum. Kalau yang awam ini yakin pasti dan dalam hidupnya juga jalan. Terus yang ketiga, kelompok khawas. Kalau kelompok khawas ini tidak sekedar yakin, tapi juga siap menjalankan semua dampak, akibat, resiko, implikasi lahir batinnya. Berarti ini orang khawas. Tidak cuma lahirnya, tapi juga lahir dan batinnya. Ini orang-orang levelnya lebih tinggi dari bahasa awam. Lebih tinggi daripada yang yakin terus sholat, yang yakin terus puasa. Sholat dan puasa itu kan lahir, implikasi lahirnya. Tapi orang khawas itu lahir dan batinnya jalan. Segala resiko dari pernyataan itu jalan. Itu namanya orang-orang khawas. Jadi khawas itu bilang I love you memang jatuh cinta. Dan tiap hari apel, kalau ulang tahun ya ngasih hadiah, kalau malam minggu ya say hello. Nah, itu khawas. Kalau yang awam itu ya
bilang I love you dan hatinya memang jatuh cinta. Cuma kadang-kadang kalau disuruh apel males, disuruh jemput alasan dan seterusnya. Itu masih awam. Tapi kalau yang munafik itu bilang I love you, tapi sebenarnya enggak, itu basa-basi. Enggak ada cinta di dalamnya. Itu munafik. Dan yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas, khosul khawas, itu sudah level segalanya tidak penting selain dirimu. Jadi yang ada di pikiran, yang ada di hati, tindakan sehari-hari hanya Allah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidupnya menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Kalau kalian sedang curang, sedang bohong, itu karakter Allahnya hilang. Tidak kelihatan kalau kamu itu sebenarnya dari Allah dan nanti menuju ke Allah. Jadi hidup yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu hidup yang kelihatan. Orang ini kelihatan benar kalau dia hidupnya dari Allah dan untuk Allah. Jadi segala tindakan keji dan mungkar, kalau mulutmu masih bisa fahsya, bisa ngomong jelek, masih bisa maki-maki, belum mencirikan Allah. Yang nanti kembali ke Allah. Masih bisa menyakiti yang lain, belum ada cirinya Allah. Harusnya hidup kita ada ciri Allahnya, karena kita lillahi wa ilaihi. Jadi makanya nanti Sunan Kalijogo, Siti Jenar punya konsep mati sebelum hidup. Mati sebelum hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu. Maka hidup kita harus coraknya corak Allah. Ya kan? Tidak mungkin lah koruptor itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang curang itu coraknya Allah. Tidak mungkin yang marah-marah mukuli orang itu corak Allah. Jadi itu kategori orang beriman. Ada munafik, awam, khawas, khosul khawas, atau khawasul khawas. Nah, silahkan muhasabah sendiri, kamu ada di level mana? Sudahkah awam? Ternyata awam aja belum. Jangan-jangan munafik. Atau jangan-jangan munafik aja belum. Tidak jelas, munafik aja belum ya abad. Berarti saya Yusuf harus dikasih tahu itu harusnya 5. Ada pra munafik. Oke, terus sekarang masuk ke tasawufnya. Apa sih tasawuf itu? Katanya saya Yusuf, at-tasawufu. Sekali-sekali Arab ya biar ngajinya jelas. Masuk bahasa Yunani terus ya. Jadi at-tasawufu huwa tajridul qasdi ilallahi ta'ala wa akhiruhu huwa at-takhalluq bi ahlakihi subhanahu wa ta'ala. Tasawuf itu tajridul qasdi, menyatukan, menunggalkan keinginan. Bukan, kalau menyatukan kan kesannya dikumpulkan. Menunggalkan. Jadi tasawuf itu, kalau kamu sudah bisa semua keinginanmu tidak ada, satu-satunya keinginanmu hanya Allah, berarti kamu sufi. Jadi tasawuf itu tajridul qasdi ilallah. Yang kamu inginkan satu-satunya hanya Allah. Tajridul qasdi. Tidak ada yang lain. Pingin kerjaan iya sih, pingin lulus kumlot iya. Cuma dalam rangka apa? Dalam rangka menuju Allah. Karena tujuan finalmu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi segala yang merintangi tujuanmu disingkirkan. Yang membantu tujuanmu jalan. Kalau dengan karirmu lancar, kedekatanmu sama Allah lebih terjamin, lancarkanlah karirmu. Demi semakin kamu dekat sama Allah. Tajridul qasdi.
Dengan segera menikah kamu semakin dekat sama Allah. Menikahlah cepet-cepet. Nunggu apa lagi? Kan kerjaan sudah ada, apa-apa sudah mapan. Paling calonnya yang belum ada. Ya, boleh lah ya. Loh, tajridul qasdi itu maksudnya begitu. Jadi bukan kok terus anti dunia, enggak dunia-duniaan, pokoknya tiap hari ibadah. Enggak. Dunia jadikan kendaraan untuk mendekat ke Allah. Ngaji ini dunia. Dengan ngaji ini semoga kamu makin dekat sama Allah. Punya mobil semoga makin dekat sama Allah. Punya motor, dengan motor itu semakin dekat sama Allah. Kalau dengan mobil, dengan motor, dengan HP baru, dengan laptopmu yang baru semakin jauh sama Allah, ya berarti bukan tajridul qasdi. Ternyata Allah tidak satu-satunya tujuan. Gara-gara HP baru sekarang males ngaji. Gara-gara laptop baru sekarang males baca-baca. Tiap hari kerjaannya HP, tiap hari kerjaannya laptop. Nah berarti semakin jauh sama Allah. Sholatnya semakin ekspres, cepet ya. Ya kalau kereta api kelasnya tidak lagi ekonomi, sudah kelas eksekutif, super eksekutif, cepet. Nah itu ya karena kesusu selak ke dunia kan. Kalau kamu sholatnya semakin cepet, itu alamat kamu tidak kerasan ketemu Allah. Loh iya kan, sholat itu kan kita sedang berhadapan-hadapan loh sama yang maha kuasa, sama beliau yang paling besar. Kok kita tidak kerasan? Itu kan Gusti Allah sedihnya luar biasa. Kamu nggak menikmati sholatmu, berarti kan kamu merasa nggak nyaman dalam sholatmu. Itu mesti Allah sedih itu. Waduh. Jadi kamu lebih kerasan pegang HP. Kamu pegang HP sekali pegang dari 100% baterai full sampai tinggal 5% kamu kuat. Tapi sholat 5 menit aja. Kadang-kadang kamu diskon yang 2 menit. Ya kan? Semakin kamu pinter, sholatnya semakin cepat. Karena sudah hafal. Semakin pinter kamu ngerti yang sunnah-sunnah, wah, sudah ditinggali kabeh pokoknya sing wajib-wajib. Habis takbir, iftitah. Begitu kamu ingat, oh iftitah itu sunnah ternyata. Besok tidak iftitah lagi sudah. Habis takbir kamu langsung kan baca Fatihah. Habis Fatihah mau baca surat, nah, surat juga sunnah, langsung aja ruku. Kan tambah pinter, tambah cepet sholat. Ternyata tasbih 3 kali itu juga sunnah. Sekali cukup, tidak dibaca juga cukup. Ya sudah. Jadi berarti apa? Allah tidak satu-satunya tujuan, tidak tajridul qasdi. Kelihatannya di mana tajridul qasdi itu? Wa akhiruhu. Akan kelihatan pada takhalluq bi ahlakihi. Ahlaknya pasti semakin baik. Parameternya itu, indikatornya itu. Takhalluq bi ahlakillah. Kalau Allah penyayang, dia makin penyayang. Kalau Allah itu maha pengampun, dia pengampun juga. Kalau Allah itu maha bijaksana, dia juga bijaksana. Itu takhalluq bi ahlakillah. Jadi orang itu semakin dekat sama Allah, parameternya takhalluqnya. Bukan semakin kelihatan rakaat sholatnya banyak, tapi akhlaknya. Jadi kalau ada orang ngaku semakin alim, tapi akhlaknya semakin rusak, kerjaannya tiap hari semakin menyakiti orang banyak, ya dia bukan sufi, tidak dekat sama Allah. Jadi tajridul qasdi ilallah wa akhiruhu wa at-takhalluq bi ahlakihi. Terus ada kalimat lagi yang saya potong. Al-tasawuf itu al-jiddu, atau ada yang baca al-jaddu fisuluki ila malikil muluk. Sungguh-sungguh menempuh jalan menuju penguasa alam semesta. Itu sama kayak tajridul qasdi. Terus ada lagi awalut tasawufi ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun.
Tasawuf itu awalnya ilmu, harus belajar dulu. Jangan nyufi dengan cara ngarang sendiri. Ya kan? Wah, saya ingin sufi Pak. Nanti malam saya mau sholat isya karena sekarang belum 12 rakaat biar makin dekat sama Allah. Tidak bisa. Isya pakemnya 4. Jadi awalnya harus ilmu. Jadi berniat jadi orang baik saja tidak cukup. Ingin semakin dekat ke Allah, niatmu sudah benar. Tapi kalau nggak ada ilmunya, mungkin maunya dekat, hasilnya malah semakin jauh. Jadi awaluhu ilmun. Makanya dalam dunia tasawuf dikenal istilah mursyid. Bersandar pada orang yang duluan jadi sufi, bukan orang yang hanya belajar tasawuf. Mursyid itu kan orang yang sudah nyampe duluan. Jadi kalau ingin jelas rute ke Jakarta, lebih aman ajaklah orang yang pernah ke Jakarta, tidak sekedar lihat peta Jakarta. Itu gunanya mursyid. Jadi jangan jalan sendiri nanti kesasar. Jadi awalut tasawufi ilmun, harus ngerti ilmunya dulu. Cuma wa ausatuhu amalun. Ilmu tidak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Kita ngaji Sufi Nusantara 1 bulan penuh, kamu dapat banyak sekali wawasan baru. Insya Allah banyak yang hilang juga. Kenapa? Tidak ada amal. Kalau nggak ada amal berarti tidak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, tanaman itu sia-sia. Jadi makanya orang Jawa punya adagium, ilmu itu ngelmu, yang kelakone kanthi laku. Ada usaha pengamalannya. Tidak ada gunanya tiap hari kamu nasihati orang, jangan hoak ya, jangan hoak, jangan. Tapi tiap hari kamu nyebar hoak. Ilmumu tidak ada aplikasinya, tidak jalan ternyata. Tadi kamu berteori, makanya saya bilang ini ngaji tasawuf ini berat karena saya juga dituntut hal yang sama. Dan di sini kan yang ngerti duluan saya, meskipun mungkin nanti kalian ngertinya lebih banyak daripada saya. Itu kan aku harus dituntut juga. Opo tenan yang tiap hari tak omongkan itu jalan dalam hidupku? Apa iya tajridul qostinya jalan? Dan kamu gak usah nuntut aku, bapak cuma ngomong aja. Ini sama-sama belajar. Jadi level kita mungkin ilmu aja belum. Jadi gak usah ngaku-ngaku sufi. Wawasan kita tentang sufi juga masih sangat terbatas. Makanya tadi saya bilang ngaji kita ini cuma mengingatkan, ada jalan loh. Belum menunjukkan jalan. Ternyata ada jalannya. Jalan yang pertama ilmu, jalan yang di tengah amal. Kalau ilmu sama amal itu kuasa kita. Dan akhirnya adalah mauhibah. Mauhibah itu pemberian dari Allah. Hasil akhirnya Allah yang menentukan. Jadi nggak usah ngukur hasilnya apa. Yang benar pelajari, jalankan itu. Hasilnya apa ya monggo. Bukan di kuasa kita. Allah yang menguasai. Apakah nanti kita nyampe ke level makrifat ataukah berhenti di level tobat saja, itu Allah yang ngatur. Jadi akhiruhu mauhibah. Apakah nanti kamu dapat karomah kayak Syekh Yusuf Makassari atau malah hidupmu tambah sumpek? Nah, itu Allah yang ngatur. Hasil mauhibah. Kalau di sufi ada makom sama ahwal. Kalau makom kita yang mengusahakan. Kalau ahwal Allah yang ngasih. Jadi tasawuf itu setelah kita ngerti teorinya, makanya butuh mursyid, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita tawakal. Hasilnya terserah pada Allah.
Awsatuhu amal wa akhiruhu mauhibah.